Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMK Raden Patah Mojosari. Nah, karena masih dalam suasana pandemi COVID-19 dan mengacu anjuran pemerintah tentang PPKM, maka kita harus melakukan masa pengenalan sekolah ini secara daring. Nah, kenapa? Itu demi kebaikan kita, agar semoga tingkat penyebaran virus ini segera turun dan semoga pandemi ini juga segera berakhir. Amin. Baik, sebelum saya menyampaikan materi, ini saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitria Prihatiningati. Kalian bisa memanggil saya dengan Bu Fitri. Nah, kesehariannya Bu Fitri di sini mengajar materi atau pelajaran matematika. Nah, untuk pagi ini yang akan Bu Fitri sampaikan tentang pengenalan sekolah ini adalah tentang materi tata tertib berlalu lintas. Nah, apa saja materinya akan Bu Fitri sampaikan melalui PowerPoint berikut ini. Etika berlalu lintas. Etika sendiri itu adalah kesopanan atau sopan santun. Nah, lalu lintas itu gerak pindah orang, barang, benda, atau satu tempat ke tempat lain. Etika berlalu lintas itu adalah tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan lalu lintas, serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menyaksikan adanya kecelakaan seperti gambar yang tertampil ini. Ada 4 faktor penyebab dari kecelakaan. Yang pertama, faktor pengemudi. Tidak disiplin, di mana pengemudi ini melanggar peraturan. Yang kedua, emosional, tidak sabar, daya konsentrasi kurang, kurang terampil, ngantuk, dan lelah. Terus ada lagi untuk faktor pengemudi itu adalah mabuk atau karena pengaruh obat atau miras. Yang kedua, karena faktor kendaraan. Nah, kendaraan di sini yang dimaksud itu adalah kendaraannya tidak layak jalan. Adapun ban pecah, rem, lampu yang tidak berfungsi, ataupun melebihi muatan yang bukan diperuntukkan, atau bisa juga faktor jalan. Yang ketiga, jalan sempit, jalan bergelombang, tikungan, tanjakan, dan turunan. Nah, yang terakhir ini adalah faktor cuaca. Faktor cuaca di sini adalah ketika misalkan terjadi hujan lebat, nah jalanan menjadi licin dan berkabut sehingga pandangan dari pengemudi ataupun pengguna jalan di situ tidak jelas sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Nah, pada saat mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas, tindakan apa saja yang dilakukan? Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, poin pertama adalah jangan panik dan jangan mudah emosi. Nah, yang kedua itu adalah bersikap tenang dan waspada. Yang ketiga, jangan menyalahkan orang lain. Yang keempat, jangan melarikan diri dan bila ada korban, segeralah ditolong dengan cara membawanya ke rumah sakit. Yang terakhir ini adalah melaporkan ke pos polisi terdekat atau segera menghubungi dengan menggunakan alat komunikasi yang ada. Tata cara berlalu lintas menurut pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas, setiap orang pengguna jalan wajib A. Berperilaku tertib dan B. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Kewajiban pengemudi saat berkendara. Ada beberapa kewajiban. Yang poin pertama itu adalah pengemudi wajib mengemudikan kendaraan bermotornya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Terus yang kedua, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Yang ketiga, wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
Yang keempat, wajib mematuhi ketentuan rambu lalu lintas, terus marka jalan, alat memberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimal atau minimal itu harus diperhatikan. Yang kelima, itu pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan motor di jalan, itu wajib menunjukkan STNK dan STJK. Terus juga menunjukkan SIM. Ada pula juga menunjukkan bukti lulus uji berkala dan tanda bukti lain yang sah. Nah, yang keenam ini setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya itu wajib mengenakan sabuk pengaman. Jadi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, sepeda motor, dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm. Jadi pengemudi dan penumpangnya itu wajib mengenakan helm yang memenuhi SNI atau Standar Nasional Indonesia. Yang poin 8, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 orang. Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi pengendara sepeda itu ada beberapa poin. A. Harus menempatkan di sisi sebelah paling kiri dari kendaraan lainnya. Jadi pengendara sepeda motor itu harus berada di sebelah kiri dari kendaraan lain, baik itu mobil ataupun bis ataupun truk dan kendaraan bermotor beroda 4 lainnya. Yang B, tidak dibenarkan berjajar ke samping lebih dari 2 sepeda. Jadi kalau kalian berada di jalan raya itu sebaiknya jangan berjajar ke samping. Jadi lebih baik berkendara itu satu baris. Terus yang C, dilarang bergantung pada kendaraan bermotor yang sedang berjalan. Ini artinya jangan bergantung, jadi jangan ikut kendaraan bermotor yang berjalan. Yang D, dilarang membawa beban yang melampaui kemampuan atau membahayakan keselamatan pengendara sendiri maupun pemakai jalan lain. Yang ke E, pada malam hari harus menyalakan lampu. Ini wajib ya, karena lampu juga membantu penglihatan, jadi wajib meskipun siang juga harus menyalakan lampu juga. Yang F, harus selalu mengecek kelengkapan atau keadaan sepeda. Jadi sebelum berangkat itu sebaiknya sepeda motor itu dipanasi terlebih dahulu, dicek keadaannya seperti dicek untuk bannya ataupun keamanannya yang lainnya. Nah, penggunaan lampu utama. Pasal 107 Undang-Undang Lalu Lintas ini poin 1, pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama ranmor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Nah, yang kedua, pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan dimaksud ayat 1, wajib menyalakan utama pada siang hari. Jadi, lampu utama ini adalah kita nyalakan baik di siang hari ataupun di malam hari. Jalur atau lajur lalu lintas sesuai pasal 108 Undang-Undang Lalu Lintas. Yang pertama, dalam berlalu lintas, pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri. Tadi sudah dijelaskan ya. Terus ini pengguna jalur jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika A. Pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di depannya. Jadi boleh lewat di sebelah kanan dengan syarat itu kita mau melewati atau menyalip kendaraan di depannya. Yang B. Diperintahkan oleh petugas Polri untuk digunakan sementara sebagai lajur kiri. Poin ketiga, sepeda motor ranmor yang kecepatannya lebih rendah
mobil barang dan kecepatannya tidak bermotor berada pada lajur kiri jalan. Yang keempat, penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi jika akan membelok ke kanan, terus akan mengubah arah, atau akan mendahului kendaraan lain. Dengan syarat itu, jika mendahului itu kita harus melihat stand atau pandangan di depan yang sekiranya nanti itu kita melewatinya ada sisa atau ada stand. Jadi kita melewati atau mendahului kendaraan tersebut dengan aman. Sesuai pasal 111 Undang-Undang Lalu Lintas. Nah, pada jalan yang menanjak atau turunan yang tidak memungkinkan bagi kendaraan untuk saling berpapasan, pengemudi kendaraan yang arahnya menurun wajib memberi kesempatan jalan kepada yang mendaki. Jadi kendaraan yang turun ini wajib berhenti untuk memberikan stand atau tempat yang sekiranya kendaraan yang mendaki atau naik ini bisa lewat terlebih dahulu. Yang berikutnya pada belokan atau simpangan. Sesuai pasal 112 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas, pada persimpangan jalan yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas atau lampu merah, kita biasanya menyebutnya, pengemudi kendaraan dilarang langsung belok kiri. Jadi, ketika ada kendaraan di sebelah kiri ini, ada lampu merah, maka kita dilarang langsung berbelok kiri. Kecuali di sini ada ketentuan di mana ada ketentuan oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lampu lalu lintas. Biasanya di bawahnya lampu di sini ada tulisannya belok kiri jalan terus. Maka kondisi tersebut bisa dilakukan belok kiri langsung oleh pengendara tersebut. Yang berikutnya untuk marka membujur garis utuh atau marka yang ada di jalan seperti ini kan ada dua, ada yang garis utuh sama yang garis putus-putus. Jadi dalam marka yang membujur garis utuh itu kita dilarang untuk mendahului kendaraan lain. Sementara untuk marka yang membujur garis putus-putus, ini kita dibenarkan mendahului kendaraan lain baik dari sisi kiri atau sisi kanan dengan syarat melihat di depan ada stand atau tidak yang sekiranya aman untuk kita mendahului kendaraan tersebut. Ada beberapa rambu peringatan dalam suatu bahaya. Di sini ada 23 rambu. Ada rambu peringatan bahaya ini yang pertama tentang tikungan. Ada tikungan kiri ke kanan, terus tikungan ganda seperti ini. Banyak tikungan, turunan, tanjakan, dan seterusnya. Ini silahkan dipahami dulu beberapa rambu-rambu ini. Yang sering kita lihat pasti ini ya, tikungan sama tanjakan ini sering kita lihat. Kalau yang lain ada beberapa memang yang jarang kita lihat. Yang berikutnya tentang rambu larangan. Untuk rambu-rambu yang seperti ini, larangan. Ada yang pertama itu stop. Artinya itu dilarang berjalan terus. Kalau ada rambu stop, maka kita harus berhenti. Nah, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Ada beberapa lampu larangan ini. Ada poin 1 sampai 14 rambu. Yang berikutnya
tentang rambu perintah. Tadi ada rambu larangan dan sekarang rambu perintah. Jadi yang poin pertama ini tentang batas akhir kecepatan maksimum 40 km per jam. Yang kedua, batas akhir larangan mendahului kendaraan lain. Yang ketiga, batas akhir semua larangan setempat terhadap kendaraan bergerak. Yang keempat, wajib mengikuti arah ke kiri. Terus yang kelima, lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati. Yang keenam, wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran. Berikutnya, sesuai pasal 114 Undang-Undang Lalu Lintas, pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api. Jadi ini kondisi pada jalur kereta api, ada pejalan kaki, pengemudi mungkin. Poin A, berhenti ketika sinyal sudah berbunyi. Jadi ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup dan atau ada isyarat lainnya, kita wajib berhenti. Yang ke B, mendahulukan kereta api. Dan yang C, memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel. Nah, untuk pejalan kaki sesuai pasal 132 Undang-Undang Lalu Lintas, pejalan kaki wajib menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepat. Ini kita menyebabkan ini menyebutnya sebagai trotoar jalan. Yang B, menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Tentunya ini kita kenal sebagai zebra cross. Jadi kalau menyeberang, kita itu di zebra cross dan berjalan di trotoar. Yang kedua, dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Jadi kalau kita menyeberang, kita wajib menoleh kanan kiri, memastikan kendaraan yang lewat itu dan menyetop apabila kendaraan tersebut mengasih isyarat, maka kita bisa melewati. Kewajiban pengemudi, di sini setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Nah, jenis-jenis apa saja SIM-nya itu? Ada SIM A, ada SIM B1, SIM B2, SIM C, SIM D. Untuk kita biasanya pelajar itu kita biasanya menggunakan sepeda motor ya. Jadi wajib membuat atau wajib memiliki SIM C untuk kita gunakan sebagai bukti atau alat dalam mengemudi. Jadi kita gunakan sebagai bukti bahwa kita sudah bisa atau kita sudah memiliki surat izin untuk mengemudi. Pengguna jalan yang memperoleh hak utama, ada beberapa pengguna jalan yang harus diprioritaskan sesuai pasal 134. Nah, apa saja? Yang pertama itu adalah kendaraan pemadam kebakaran. Jadi, apabila ada kendaraan pemadam kebakaran, kita harus mendahulukan. Yang kedua, ambulan yang mengangkut orang sakit. Yang ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Ini kendaraan biasa ya, biasanya mereka memakai isyarat untuk mengasih tahu kepada pengguna jalan lain itu menggunakan lampu hazard. Yang ke-D, kendaraan pimpinan lembaga negara RI, biasanya gerombolan pas pampers, ya. Terus yang ke-E, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. F, iring-iringan pengantar jenazah. G, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri. Berikutnya untuk ketentuan pidana, ada beberapa ketentuan pidana. Di sini saya bacakan yang beberapa saja.
Ada yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan, ini tidak memakai plat nomor ya, maka dendanya bisa 2 bulan atau denda uang 500.000. Terus ada yang tidak memiliki surat izin mengemudi, tidak membawa SIM, maka dia bisa kurungan paling lama 4 bulan atau denda sebesar 1 juta rupiah. Yang berikutnya untuk pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, dan seterusnya. Ini mendapat kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Berikutnya, setiap orang yang mengemudikan ranmor ini melanggar aturan pemerintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ini menerobos lampu merah ya. Dan marka jalan, seperti tadi ada yang marka lurus sama marka putus-putus. Jika dilanggar, maka pidana paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Poin kedua, setiap orang yang mengemudikan ranmor melanggar aturan pemerintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, maka dia mendapat kurungan 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Setiap orang yang mengemudikan ranmor di jalan tidak dapat menunjukkan SIM, ini tadi paling lama 1 bulan atau denda 250.000. Terus ini tentang helm yang tidak mengenakan helm berstandar nasional. Ini juga kurungan paling lama 1 bulan, dendanya 250.000. Berikutnya pengemudi yang memberikan tumpangan. Jadi penumpang tidak mengenakan helm, maka pengemudinya yang dikenakan denda pidana kurungan selama 1 bulan atau paling banyak 250.000. Ada lagi yang biasanya balapan di jalan, ini paling lama 1 tahun, jadi jangan sering balapan. Ini karena dari beberapa permasalahan tadi, ini dendanya juga yang paling besar sekitar 3 juta dan pidananya juga paling lama 1 tahun. Nah, ini untuk yang tanpa menyalakan lampu utama, ini paling lama 15 hari. Dan kalau denda ini paling banyak 100.000 rupiah. Untuk tempat-tempat tertentu yang dilarang parkir, ini ada beberapa tempat. Itu sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki. Ada juga pada jalur khusus pejalan kaki. Terus pada tikungan. Kita juga dilarang parkir di atas jembatan. Dilarang parkir pada tempat yang mendekati perlintasan atau persimpangan. Dilarang parkir di muka pintu pekarangan. Dilarang parkir pada tempat yang dapat menutupi rambu atau pemberi isyarat lampu lalu lintas dan berdekatan dengan keran pemadam kebakaran. Berikut ini contoh-contoh pelanggaran lalu lintas yang sering kita temui. Di sini ada yang tidak memakai helm dan marka jalan yang ini kan garis 2 juga tidak putus tapi dia melewati, maka dia juga melanggar marka, tidak memakai helm. Terus yang di sini dia juga ketiganya tidak memakai helm. Berboncekan lebih dari 1 orang, di sini ada 3 orang. Yang berikutnya tidak menggunakan helm juga, melawan arus dan tidak ada spionnya. Berikutnya menggunakan helm yang tidak berstandar nasional dan melakukan komunikasi melalui HP saat berkendara. Ini antara lain perlengkapan keselamatan yang harus dimiliki oleh pengendara. Ada helm, terus sarung tangan, kacamata, sepatu, dan ini alat pengaman kaki. Sampai di sini itu tadi yang Bu Fitri bisa sampaikan. Terima kasih anak-anakku.
Di sini ada pepatah yang mengatakan orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jadi tetaplah rajin dan senantiasa belajar. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker dan sering mencuci tangan. Salam dari kami Guru SMK Raden Patah, SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.